Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa fa ya ibadallah, isma'u qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahuju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang mana pada hari yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat melalui mimbar ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Marilah secara bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman dan selalu meningkatkan kualitas ibadahnya sehingga menjadi orang bertakwa, itulah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Takwa dalam artian jamaah rahimakumullah, berusaha kita semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga meninggalkan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, serta meninggalkan dan tidak mengerjakan dengan sekuat tenaga, dengan sedaya upaya yang kita miliki untuk tidak melakukan, minimal kita kurangi perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang terbaik di sisi Allah adalah manakala mereka bersalah, mereka bertaubat kepada Allah, ingat dia akan kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya, bersungkur di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah karena dosa yang telah dilakukannya. Kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam itu memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang telah berbuat salah tadi adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah, kembali kepada jalannya. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya kalau kita berbicara masalah kehidupan kebahagiaan dunia maupun akhirat, tidak lepas
daripada usaha dan perjuangan kita. Sering khatib sampaikan dan selalu diingatkan kepada kita tentang kefanaan dunia ini serta keutamaan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi selama-lamanya. Supaya apa? Supaya memotivasi kepada kita. Hendaknya diri kita ini terpedaya, semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dunia ini ya seperti ini. Seperti di atas daun kelor. Sempit. Nanti yang luas dan abadi itu apa? Itu adalah akhirat. Tempat kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini akan kita tinggalkan, jamaah rahimakumullah. Dan semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Cuman saja kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan dunia ini. Makanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ingatkan, beliau sampaikan kepada kita, inna dunya qad irtahalat mudbirah. Kata beliau, sesungguhnya dunia ini telah berlalu di belakang kita, semakin meninggalkan kita. Wa innal akhirah, sementara akhirat, qad qurribat muqbilah, sementara akhirat itu semakin dekat akan menjumpai kita. Wa likulli wahidatin minhuma banun, masing-masing dunia dan akhirat ini, masing-masing di antara keduanya memiliki pengikut-pengikutnya. Dunia ada pengikutnya, akhirat ada pengikutnya. Fakunu, kata beliau, maka hendaklah kalian min abna'il akhirah, maka hendaklah kalian menjadi pengikutnya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi pengikutnya dunia. Fa innal yawm, karena sesungguhnya hari ini di dunia ini, amalun, tempat kita beramal, wala hisab, dan tidak ada hari perhitungan di sini. Wa ghadan, dan nanti di akhirat kelak, hisabun wala amalun, yang ada adalah penuh dengan penghisapan, dan tidak ada amal di sana, tidak berlaku amalan lagi. Ya Allah ya Rabb, saya hari ini inginlah untuk berupaya banyak beramal pada hari ini. Itu yang kita katakan di akhirat kelak tidak ada lagi amalan di sana. Yang ada adalah penghitungan, perhisaban, pertanggungjawaban segala bentuk amalan yang kita lakukan selama hidup di dunia yang fana ini. Karena itulah hendaklah kita menjadi hamba Allah, pengikutnya akhirat. Jangan kita korbankan akhirat kita demi dunia, demi kebahagiaan dunia semata, demi kebahagiaan dunia yang sementara ini. Dan janganlah kita mengorbankan kehidupan dunia kita untuk mencari sesuatu yang tidak ada kepastiannya, yang belum tentu mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Jelas nanti di akhirat syurga Allah seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kalian bersegera mencari ampunan Allah, wa jannatin, dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qala Allah Ta'ala a'adatu li'ibadiyas salihin. Telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang selalu berbuat baik, yang selalu menata kehidupannya kepada yang lebih baik. Telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Apa itu? Jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la ainun ra'at, yang tidak pernah kita lihat selama di dunia ini. Wala udhunun sami'at, jangankan kita lihat, kita dengar juga belum pernah. Wala khatara ala qalbin bashar, dan belum terbetik di dalam hati manusia itu. Bagaimana keindahan dunia, bagaimana keindahan kebahagiaan akhirat, surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Faqra'u idza syi'tum, maka bacalah oleh kalian apa firman Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kenikmatan akhirat itu, apa yang tersembunyi keindahan di baliknya itu semua, melainkan hanya adalah balasan bagi orang-orang yang telah banyak melakukan amalan yang soleh selama hidup di dunia ini. Wa tilkal jannah, itulah surga, uristumuha, hanya diwariskan, hanya disediakan, bima kuntum ta'malun, terhadap orang-orang yang banyak melakukan amal soleh di dunia ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang pilihan itu ada di kita masing-masing. Menjadi pengikut dunia atau menjadi pengikut akhirat. Tetapi kebanyakan manusia lebih memilih kehidupan dunianya dibandingkan kehidupan untuk akhiratnya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, begitu kata Allah. Kebanyakan manusia memperturutkan hawa nafsunya, mencari kebahagiaan dunia yang sesaat, sementara akhirat dia tidak tahu. Akhirat adalah khairu wa abqa, adalah tempat yang sebaik-baiknya dan tempat yang sekekal-kekalnya. Ibadallah, jamaah rahimakumullah, kalau kita mau memperbandingkan, dan tidak bisa kita bandingkan perbedaan antara kenikmatan dunia dengan keindahan dan kenikmatan akhirat. Dunia kenikmatan hanya sesaat. Dunia kenikmatan hanya fana. Sementara akhirat itu kekal abadi selama-lama-lama-lamanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, supaya untuk kita renungi bersama bagaimana dunia ini, bagaimana kenikmatan dunia ini yang sebenarnya. Apa kata Allah? I'lamu, ketahuilah wahai kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini, la'ibun wa lahwun, hanya permainan dan senda gurau, sesaat habis. Wa zinatun, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, kalian bermegah-megahan di dunia. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, bagaimana dunia itu kalian juga saling membangga-banggakan harta dan anak keturunan kalian, kata Allah. La'ibun wa lahwun, dunia hanya permainan dan senda gurau. Wa zinatun, dunia perhiasan saja. Wa tafakhurum bainakum, dunia itu untuk bermegah-megahan saja. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dunia hanya untuk membangga-banggakan diri. Siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling kaya,
hartanya, siapa yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, dan siapa yang paling banyak keturunannya. Itulah dunia itu. Diibaratkan oleh Allah kamatsali ghaisin. Dunia itu ibaratkan hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Hujan manakala turun membasahi bumi, menghidupkan tanam-tanaman yang dibanggakan oleh para petani. Tsumma yahiju. Tanaman yang kita bangga-banggakan tadi, karena turunnya hujan, dia akan menghijau. Fatarahu musfarran. Setelah menghijau, daunnya akan menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama. Setelah kuning, dia akan lapuk, layu dan kering dan bisa dibakar. Begitulah gambaran dunia itu, jamaah rahimakumullah. Wa fil akhirah, sementara di akhirat, azabun syadidun. Ada dua pilihan. Ada azab Allah yang pedih, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, atau ampunan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih di antara kedua ini? Azab yang pedih, atau mau kita mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia ini melainkan hanya sementara dan penuh dengan senda gurau, kebahagiaan yang menipu. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kenapa ini selalu diingatkan? Dunia sudah semakin tua. Sudah banyak kejadian-kejadian di luar akal dan nalar kita. Dunia sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Kalau seandainya hari ini kita mau berkata, apalah akhirat itu? Bagaimanalah siksa Allah nanti di akhirat? Kadang-kadang orang mau bercandaria, biarlah nanti aku di akhirat dikumpulkanlah dengan orang-orang jahat. Nanti kan bisa bertemu artis di sana katanya. Nanti kan bisa ketemu dengan orang-orang yang cantik di sana. Sudah menjadi candaan dan sudah gurau. Akhirat adalah suatu kenyataan. Bagi kita orang beriman kepada Allah, belum sempurna iman kita. Belum dinyatakan kita benar-benar iman kepada Allah sebelum kita mengimani yang namanya hari akhir. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu daripada yang ghaib itulah hari akhirat. Belum sempurna iman kita sebelum kita percaya dan meyakini tentang hari akhirat. Hari akhirat di sanalah hari pembalasan. Hari akhirat di sanalah hari tempat kita bahagia ataupun sengsara. Hari di mana kita akan mendapatkan pertolongan Allah, atau bahkan sebaliknya kita akan mendapatkan balasan azab Allah yang pedih. Jamaah rahimakumullah. Tidak ada yang mesti kita lakukan melainkan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mesti kita perbuat selama hidup di dunia ini, selagi nyawa masih dikandung badan, untuk tetap istighfar, melakukan perbaikan-perbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah dunia ini, sekejap saja bisa kita nikmati. Banyak pun kita menumpuk harta, harta tidak bisa kita bawa di dalam kematian kita. Harta baru bisa kita bawa mati, melainkan harta yang telah kita infakkan, harta yang telah kita sumbangkan, harta yang telah kita perjuangkan untuk jalan Allah. Kendaraan tidak bisa kita bawa mati, melainkan kendaraan tadi kita manfaatkan untuk jalan Allah. Keluarga tidak akan bisa menemani kita nanti di alam kubur sana, melainkan keluarga yang telah kita tinggalkan dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu menolong dengan
mendoakan kita selalu. Anak yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita bersama, artinya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Banyak untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Banyak sekarang ini rumah Allah dibangun tetapi sepi daripada jamaah. Banyak rumah Allah diperindah, diperluas, dipercantik, tetapi banyak ditinggalkan oleh jamaahnya. Itulah salah satu tanda daripada akhir zaman. Dan kita yang masih hidup di atas dunia Allah ini, marilah kita selalu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, dengan salah satunya memakmurkan rumah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.